video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai akuntansi untuk investasi bagian 2, yaitu tentang investasi pada instrumen utang. Pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas akuntansi untuk investasi pada instrumen utang yang dapat diklasifikasikan dengan pengukurannya. Yang pertama adalah menggunakan amortis cost, dan yang kedua adalah menggunakan fair value OCI, dan yang ketiga menggunakan fair value melalui profit atau loss. Untuk mengklasifikasikan investasi dalam instrumen utang, terdapat dua kriteria yang harus dianalisis oleh perusahaan. Yang pertama adalah bagaimana model bisnis perusahaan dalam pengelolaan investasi ini. Apakah yang pertama adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual, atau yang kedua, selain untuk mendapatkan arus kas kontraktual juga bisa sewaktu-waktu dilakukan penjualan atas investasi ini, atau yang ketiga adalah selain tujuan pertama yang kedua, misalnya contohnya adalah ditradingkan atau diperjualbelikan. Kemudian kriteria yang kedua adalah apakah investasi ini memiliki arus kas kontraktual yang sifatnya tetap atau tidak. Jadi dalam investasi dalam surat utang biasanya mengandung arus kas kontraktual berupa pembayaran bunga dan pembayaran pokok investasi secara tetap, waktu dan jumlahnya. Nah, untuk kriteria yang kedua ini hanya investasi dalam instrumen utang saja yang memenuhi syarat. Sehingga untuk investasi dalam instrumen ekuitas kita tidak lagi membicarakan mengenai kriteria yang kedua. Jika kita simpulkan, kita ringkas bagaimana klasifikasi dan pengukuran instrumen atau investasi dalam instrumen utang dan instrumen ekuitas ini, maka investasi dalam instrumen utang dapat kita klasifikasikan dalam dua cara pengukuran, yaitu yang pertama adalah menggunakan amortis cost atau biaya yang diamortisasi, dan yang kedua adalah menggunakan nilai wajar. Tetapi pengukuran pada nilai wajar ini bisa kita laporkan atau bisa kita sajikan perubahan nilai wajarnya itu pada OCI atau pada profit atau loss. Ya, jadi untuk tujuan yang ketiga tadi, misalnya untuk ditradingkan, kita akan melaporkan perubahan nilai wajarnya itu pada profit atau loss. Tetapi kalau untuk tujuan yang kedua, yang investasinya itu dimiliki untuk selain memperoleh arus kas kontraktual juga bisa sewaktu-waktu dijual, maka kita akan laporkan perubahan nilai wajarnya itu pada OCI. Begitu juga untuk ekuitas, kita tidak akan mengenal pengukurannya itu menggunakan amortis cost karena kriteria yang kedua tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya arus kas kontraktual. Maka untuk ekuitas itu kita sudah bahas pada video sebelumnya, yang tingkat kepemilikannya itu kurang dari 20%, kita akan selalu ukur pada nilai wajar. Tetapi pengukuran nilai wajarnya bisa juga kita laporkan selisih nilai wajarnya itu pada OCI atau pada profit atau loss. Untuk investasi pada instrumen utang ini, karakteristik utamanya adalah adanya pembayaran secara pasti pada tanggal tertentu dari pokok investasinya dan hasil investasi berupa bunga atas investasi yang kita miliki. Nah, kalau didasarkan pada niat manajemen untuk melakukan investasi dalam instrumen utang, kita bisa mengklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual atau held for collection. Yang kedua adalah held for collection and selling, jadi dia dimiliki untuk selain untuk memperoleh arus kas kontraktual juga bisa dilakukan penjualan. Dan yang ketiga adalah
tujuannya untuk ditradingkan. Nah, kalau kita lihat rangkumannya ya dari 3 jenis investasi, dilihat dari sudut pandang intensi manajemen untuk pengelolaan investasinya itu ada 3, dan penilaiannya pun menggunakan penilaian yang berbeda-beda. Yang dikategorikan dalam held for collection itu akan diukur pada amortized cost. Kemudian yang dikategorikan sebagai held for collection and selling itu akan diukur dengan menggunakan fair value, tetapi dia fair value-nya itu dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Kemudian untuk yang niatnya adalah untuk ditradingkan, maka dia akan diukur dengan menggunakan nilai wajar, dan perubahan nilai wajarnya itu dilaporkan sebagai bagian dari profit atau loss di dalam income statement. Kita lihat ilustrasi satu persatu dari investasi pada instrumen utang. Yang pertama adalah investasi pada instrumen utang yang diukur pada biaya yang diamortisasi. Contohnya adalah misalnya Robinson membeli bonds yang diterbitkan oleh Evermaster pada tanggal 1 Januari 2019 pada harga diskon dengan membayar sebesar 92.278. Par dari bond ini adalah 100.000 per lembar dengan tingkat bunga kontraktual adalah 8% dan menghasilkan yield 10%. Kemudian di sini disajikan bahwa bonds ini akan jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dan pembayaran bunganya itu dilakukan secara semi-annual pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Sehingga Robinson akan mencatat pada saat perolehan investasinya dengan mencatat debt investment sebesar 92.278 pada cash. Selanjutnya adalah Robinson harus membuat tabel amortisasi sebagaimana di dalam slide ini ya. Tabel amortisasi ini digunakan untuk mencatat amortisasi dari diskonnya dan mencatat berapa besar nilai interest revenue yang diakui di dalam laporan keuangannya Robinson. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya tabel amortisasi ini sama dengan tabel amortisasi yang dibuat oleh penerbit, karena di sini tidak melibatkan biaya biaya perolehan investasinya ya, sehingga sama. Menggunakan effective interest method dengan mengalihkan carrying value dari bondsnya itu dengan yield 10%, karena pembayaran semi-annual maka dikalikan 6/12. Maka pada pembayaran bunga yang pertama, Robinson akan mengakui adanya interest revenue sebesar 4.614, sedangkan mengakui adanya penerimaan kas dari pembayaran bunganya adalah 4.000. Jurnal yang dicatat oleh Robinson pada tanggal 1 Juli adalah penerimaan kas sebesar 4.000 atas bunga yang terutang ya pada tanggal 1 Juli 2019, kemudian mengakui adanya amortisasi sebesar 614 atas amortisasi diskonnya sehingga akan menambah nilai investasinya pada interest revenue ya, pada pendapatan bunga dari investasi ini. Dia mengakui pendapatan bunganya adalah sebesar bunga efektifnya yaitu 4.614. Kemudian pada tanggal 31 Desember, pada saat akan menyusun laporan keuangan, Robinson akan melakukan penyesuaian nilai yaitu dengan nilai amortisasinya. Sehingga Robinson harus mencatat interest receivable sebesar 4.000, kemudian didasarkan pada tabel ini ya. Dasarkan pada tabel ini, interest receivable-nya adalah 4.000, kemudian interest revenue-nya adalah 4.645 sehingga amortisasi diskonnya adalah 645.
Nah, penyajian di dalam laporan keuangan Robinson akan disajikan pada Statement of Financial Position pada posisi atau pada elemennya adalah debt investment sebesar 93.537 sebesar amortis cost-nya, kemudian interest receivable atas interest yang nanti akan diterima pada tanggal 1 Januari adalah 4.000, serta di dalam income statement-nya dia akan mengakui interest revenue-nya adalah sebesar 9.259, yaitu didasarkan pada interest revenue yang diakui per 1 Juli dan interest revenue yang diakui per tanggal 31 Desember 2019. Ilustrasi selanjutnya adalah ketika Robinson melakukan penjualan atas investasinya tersebut pada tanggal 1 November 2021. Jadi meskipun investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi yang diukur pada amortis cost, bukan berarti kemudian Robinson harus menghold atau memiliki investasi ini sampai dengan jatuh tempo. Jadi dia bisa melakukan penjualan asal penjualannya ini tidak dilakukan secara rutin sehingga nanti jatuhnya itu ke investasi yang ditradingkan ya. Jadi misalnya ada penjualan investasinya ini pada tanggal 1 November 2021. Ini sebelum tanggal jatuh temponya masih 2024 ya, jadi masih cukup lama dari tanggal jatuh temponya. Maka kita harus menghitung berapa carrying value pada tanggal penjualan tersebut, yaitu 1 November 2021. Dengan cara kita bisa menggunakan nilai proratanya saja. Jadi untuk amortisasi diskon 6 bulan dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 783. Ini nanti kita kalikan saja dengan fraksinya dari 1 Juli sampai dengan 1 November adalah 4/6. Jadi dikalikan 4/6. Kita peroleh amortisasi diskonnya adalah 522. Ya, jadi kita catat debt investment pada interest revenue sebesar 522. Nah, amortisasi atas diskon tadi akan membuat carrying value dari atau akan menjadikan carrying value dari investasi ini adalah pada tanggal penjualan adalah sebesar 96.193. Kita bandingkan dengan harga jualnya ketika dia melakukan penjualan investasi ini adalah 99,3/4% dikalikan dengan 100.000, maka Robinson akan memperoleh cashnya adalah 99.750. Sehingga dalam hal penjualan bonds ini dia memperoleh keuntungan sebesar 3.557. Cash yang diperoleh ini masih ditambah dengan interest yang atas waktu yang sudah berlalu dari 1 Juli sampai dengan 1 November. Sehingga Robinson perlu melakukan pencatatan cashnya yang diperoleh adalah nilai jual dari bondsnya tadi plus bunganya adalah 4/6. 4/6 dikalikan 4.000, 2.667. Sehingga total cash yang dia terima adalah 102.417. Kemudian interest revenue yang diakui sebesar 2.667 sesuai dengan perhitungan tadi. Kemudian debt investment-nya diakui sebesar 96.193 sesuai dengan carrying value dari investasi tersebut pada tanggal penjualan, yaitu 1 November 2021. Kemudian selisihnya diakui sebagai keuntungan dari penjualan investasi sebesar 3.557. Kita lanjutkan pembahasan pada investasi dalam instrumen utang yang diukur dengan fair value OCI. Investasi pada instrumen utang yang diukur dengan fair value yang kita laporkan pada other comprehensive income itu mengikuti teknis akuntansi yang sama dengan investasi dalam instrumen utang yang menggunakan amortis cost.
Ya. Yang membedakan adalah pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan akan mencatat, mengadjust amortis cost-nya itu ke fair value, ke nilai wajar, dan selisihnya itu kita akui sebagai unrealized holding gain or loss yang dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income, bukan di income statement. Sebagai contoh, misalnya Graf membeli bonds dengan nilai par 100.000 dengan tingkat bunga nominal 10% pada tanggal 1 Januari 2019 dan interestnya atau bunganya dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi ini dijual pada harga premium sebesar 108.111 yang menghasilkan premiumnya adalah sebesar 8.111 dan efektif interest rate-nya adalah 8%. Maka ketika perolehan investasi ini, Graf akan mencatat debt investment sebesar 108.111 pada cash sebesar nilai yang sama, 108.111. Kemudian menggunakan langkah yang sama, Graf harus membuat tabel amortisasi untuk premiumnya dengan menggunakan effective interest method, yaitu dengan mengalihkan carrying value dari investasi tersebut dikalikan dengan yield-nya 8%. Nah, di sini sama karena dia pembayaran bunganya itu, penerimaan bunganya itu dilakukan secara semi-annual, maka dikalikan dengan 6/12. Diperoleh tabel seperti ini. Nah, pada tanggal 1 Juli 2019, Graf melakukan pencatatan penerimaan bunganya, yaitu cash sebesar 5.000, kemudian interest revenue-nya itu sebesar 4.324 dan selisihnya itu diakui sebagai amortisasi dari premium yang mengurangi nilai debt investment-nya sebesar 676. Kemudian pada 31 Januari 2019 dia melakukan penyesuaian nilai dulu terlebih dahulu, yaitu menyesuaikan pada amortis cost-nya terlebih dahulu. Graf akan mengakui interest receivable sebesar 5.000, kemudian debt investment-nya itu akan berkurang dengan amortisasi premiumnya itu 703 dan mengakui interest revenue sebesar 4.297. Nah, sekarang kita peroleh nilai amortis cost-nya pada tanggal 31 Desember adalah 106.732. Ini yang nanti akan kita bandingkan dengan nilai wajarnya. Nah, misalnya diketahui pada tanggal 31 Desember 2019 itu nilai wajar bondnya adalah 105.000. Maka Graf akan mencatat, kita lihat nilai carrying value-nya adalah 106.732, kemudian nilai wajarnya adalah 105.000, sehingga nilai investasinya ini mengalami penurunan nilai. Maka Graf akan mencatat unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.732 pada fair value adjustment sebesar 1.732. Akun fair value adjustment ini dapat digunakan ketika kita mengelola investasinya itu secara portofolio, sehingga kita tidak langsung catat penurunan nilainya itu pada debt investment, tetapi kita catat penurunan nilainya itu pada akun fair value adjustment yang nanti akan mengadjust nilai amortis cost-nya. Ya, jadi di dalam laporan keuangan bisa disajikan nilai amortis cost-nya adalah 106.732 dan ada fair value adjustment di kredit, saldonya adalah saldo kredit. Ini sebagai
akun untuk menurunkan nilai atau menyesuaikan nilai sesuai dengan nilai wajarnya sebesar 1.732.000, sehingga investor ini akan mencatat, atau graf ini akan mencatat investasi itu pada nilai wajar sebesar 105.000. Baik, kita lanjutkan bagaimana jika investasi dalam instrumen utang yang dinilai dengan fair value OCI ini dikelola secara portofolio. Contohnya misalnya Web memiliki dua surat berharga atau dua surat utang yang diklasifikasikan sebagai investasi untuk dalam kategori help for collection and selling. Jadi dia selain dimanfaatkan untuk memperoleh arus kas kontraktual, juga sewaktu-waktu dapat dijual sehingga dinilai pada nilai wajar yang dilaporkan pada OCI. Nilai per 31 Desember di dalam penyajian laporan keuangannya, dia memiliki ada dua investasi di sini yang dikelola secara portofolio, yaitu investasi pada bonds-nya yang diterbitkan oleh Watson dengan amortis cost-nya adalah 93.537 dan nilai wajarnya adalah 103.600, sehingga ada pengakuan unrealized gain atau loss sebesar 10.063. Kemudian Anacom dengan amortis cost-nya itu adalah 200.000, nilai wajarnya adalah 180.400, sehingga ini mengalami penurunan sebesar 19.600. Secara portofolio, nilai total amortis cost-nya adalah 293.537 dan total fair value-nya adalah 284.000, sehingga dia harus menyajikan unrealized gain atau loss OCI-nya adalah 9.537. Nah, ketika perusahaan mengelola investasi itu secara portofolio, maka kita bisa menggunakan akun fair value adjustment untuk menyesuaikan nilai yang disajikan di dalam laporan keuangan, sehingga kita tidak sajikan instrumen per instrumen, tetapi kita sajikan nilai total portofolionya. Nah, misalnya di sini perusahaan ini kemudian pada tanggal 31 Desember itu akan melakukan pencatatan sesuai dengan nilai wajar yang disajikan pada informasi ini, maka dia harus mencatat unrealized holding gain or loss equity 9.537 pada fair value adjustment sebesar 9.537. Nah, bagaimana ketika dilakukan penjualan? Ya, ketika dilakukan penjualan untuk investasi dalam instrumen utang yang dikategorikan sebagai help for collection and selling, maka ketika salah satu instrumennya itu dijual sebelum tanggal jatuh tempo, maka dia harus membuat jurnal untuk mengurangi nilai investasi tersebut ketika investasinya tersebut dijual. Nanti kita lihat bagaimana pencatatannya. Kemudian gain dan loss, untung atau rugi atas penjualan instrumen ini akan kita laporkan sebagai other income and expense di dalam income statement. Jadi meskipun atas perubahan nilai wajarnya itu dilaporkan sebagai OCI, tapi ketika dilakukan penjualan, keuntungan atau kerugian atas penjualan instrumen yang dikategorikan, yang diklasifikasikan pengukurannya dengan menggunakan fair value OCI ini dilaporkan sebagai bagian dari income statement. Contoh misalnya, Web tadi menjual investasinya pada Watson, ya, pada bondnya Watson. Kita ketahui misalnya tadi informasinya adalah amortis cost-nya per tanggal
1 Juli, ini penjualannya 1 Juli 2020 ya. Amortis cost-nya adalah 94.214. Kemudian harga jual dari bonds-nya itu adalah 90.000, maka dia akan mengakui adanya kerugian dari penjualan bond ini sebesar 4.214. Ya, dicatat perolehan kasnya adalah 90.000, kemudian selisih antara harga jual dengan carrying value dari bondnya itu kita akui sebagai loss, yaitu sebesar 4.214. Maka web akan melaporkan loss di other income and expense sebesar nilai kerugian dari penjualan bond dari Watson tadi. Nah, bagaimana dengan OCI-nya? Tadi kita tidak menyesuaikan nilai wajar pada tanggal penjualan investasi tersebut karena ini dikelola secara portofolio. Portofolio ini nilainya akan disesuaikan pada akhir tahun, yaitu ketika misalnya tidak ada instrumen lagi yang diperoleh atas portofolio ini, maka portofolio ini hanya terdiri dari satu instrumen saja, yaitu bonds-nya Anacom, yang cost-nya tadi adalah 200.000 dan misalnya nilai wajarnya per 31 Desember 2020 adalah 195.000, sehingga harusnya perusahaan ini akan menyajikan unrealized gain atau loss-nya itu adalah sebesar 5.000. Nah, tetapi di dalam laporan keuangan sebelumnya tadi sudah ada saldo fair value adjustment yang saldonya itu kredit sebesar 9.537. Sehingga untuk fair value adjustment-nya itu harus kita kurangi nilainya sebesar 4.000 atau harus kita debit nilainya sebesar 4.537. Maka web akan mencatat fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss equity. Nah, untuk penyajian di laporan keuangan, di Statement of Financial Position, maka web akan mencatat atau menyajikan debt investment-nya itu pada nilai wajarnya 195.000. Tadi amortis cost-nya adalah 200.000 ya. Kemudian interest receivable-nya itu tidak ada. Kemudian AOC-nya dia akan akui sebesar 5.000 setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian di akhir tahun tadi. Kemudian di income statement ini dilaporkan kerugian atas penjualan investasi itu sebesar 4.214. Ini yang dimaksud dengan recycling di dalam pengukuran investasi dalam instrumen utang yang menggunakan pengukurannya adalah fair value OCI. Jadi selisih atau kerugian atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tersebut itu diakui di dalam income statement atau di recycle dulu di income statement, baru nanti akan ditutup di retained earning. Kemudian selanjutnya adalah untuk investasi dalam instrumen utang yang dinilai dengan fair value through profit or loss, ya, dengan nilai wajar yang dilaporkan sebagai bagian dari income statement. Perusahaan seringkali memperoleh investasi dalam instrumen utang itu dengan tujuan untuk memperjualbelikan instrumen tersebut dalam jangka waktu yang pendek, atau tujuannya adalah untuk tujuan trading. Jadi bisa saja ketika harganya turun dia beli, kemudian ketika harganya naik dia jual. Jadi dalam hal ini tujuannya itu adalah untuk tujuan jangka pendek yang memanfaatkan penurunan dan kenaikan harga. Nah, untuk investasi seperti ini, perusahaan harus melaporkan nilai investasinya itu pada nilai wajar yang selisihnya diakui sebagai bagian dari profit atau loss di income statement.
Untuk ilustrasi, kita lihat misalnya Western Publishing membeli bonds yang ditujukan untuk ditradingkan. Biasanya untuk investasi yang tujuannya untuk trading itu dikelola secara portofolio. Di dalam portofolio ini ada 3 obligasi ya, obligasinya Burlington Northern, kemudian GM Corporation, dan Time Warner. Dengan nilai masing-masing amortis cost-nya adalah sebagai berikut, dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2019 masing-masing juga diketahui. Karena ini trading, pasti investasi atau instrumen yang digunakan sebagai investasi ini pasti tradable, artinya bonds ini diperjualbelikan secara aktif di pasar modal, ya. Sehingga kita bisa lihat per instrumennya. Untuk bonds yang diterbitkan oleh Burlington ini mengalami kenaikan nilainya sebesar 7.640, kemudian GM mengalami penurunan sebesar 9.030, dan Time Warner itu mengalami kenaikan 5.140. Jadi secara total portofolio netnya adalah mengalami kenaikan sebesar 3.750. Jika sebelumnya itu belum ada saldo di fair value adjustment, maka fair value adjustment yang perlu kita akui atau unrealized gain atau loss yang kita perlu akui pada periode tersebut adalah sebesar 3.750. Maka dilakukan pencatatan fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar 3.750. Nah, ketika perusahaan melakukan investasi dengan melakukan pembelian instrumen keuangan, mungkin saja perusahaan itu akan mengeluarkan biaya untuk memperoleh investasi tersebut. Contohnya misalnya ada fee untuk broker dan ada biaya-biaya transaksi terkait dengan pembelian investasinya. Nah, untuk investasi yang diukur dengan nilai wajar, maka IFRS menentukan biaya atas transaksi pembelian investasi itu diakui sebagai beban investasi dan dilaporkan sebagai bagian dari income statement pada periode perolehan investasinya. Tetapi kalau investasi dalam instrumen utang tadi diakui dengan atau dicatat dengan amortis cost, dengan biaya yang diamortisasi, atau diukur dengan fair value OCI, maka biaya transaksi itu akan ditambahkan ke cost-nya investasi. Nah, sehingga ini bisa saja menimbulkan perubahan nilai dari efektif rate-nya. Sehingga kita harus mencari berapa efektif rate-nya yang kita bisa perhitungkan sama dengan perhitungan pada pembahasan non-current liabilities sebelumnya, ya. Jadi kita bisa gunakan rumus ini, atau kita bisa menggunakan kalkulator finansial untuk menentukan berapa efektif yield ketika melibatkan biaya transaksi untuk perolehan investasi tersebut. Nah, perusahaan bisa saja memilih untuk menggunakan fair value, ya. Jadi untuk instrumen keuangan ini kita sudah bahas sebelumnya, ada mekanisme untuk perusahaan itu menggunakan fair value option, ya. Perusahaan itu memiliki opsi untuk melaporkan financial asset itu pada nilai wajar dengan gain dan loss-nya itu dilaporkan sebagai bagian dari income statement. Fair value option ini diterapkan untuk investasi yang biasanya itu pengelolaannya itu by instrumen, bukan by portofolio, ya. Jadi pengelolaannya adalah instrumen by instrumen.
Dan ini harus ditetapkan atau yang harus dipilih pada saat pertama kali memperoleh investasi tersebut dan tidak bisa dibatalkan. Artinya ketika dia memilih untuk menggunakan fair value, maka seterusnya harus menggunakan fair value untuk instrumen investasi yang sama. Sebagai contoh misalnya, Hardy membeli bonds yang diterbitkan oleh German Central Bank. Hardy merencanakan untuk memiliki investasi dalam instrumen utang ini sampai dengan jatuh tempo selama 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, amortis cost-nya adalah 100.000 dan nilai wajarnya adalah 113.000. Jika Hardy memilih untuk menggunakan fair value option untuk investasi ini, maka dia akan mencatat penyesuaian nilainya debt investment pada unrealized holding gain or loss income. Ya, kenapa ini langsung dicatat pada debt investment, langsung ditambahkan pada nilai investasinya? Karena memang pengelolaannya itu instrumen by instrumen, bukan dikelola secara portofolio, sehingga langsung kita tambahkan ke nilai investasi di dalam German bonds tadi. Pada ilustrasi Hardy ini, Hardy menggunakan akun debt investment untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember karena pengelolaannya itu dikelola secara instrumen by instrumen, bukan dikelola secara portofolio. Dia tidak perlu menggunakan akun fair value adjustment, dan meskipun tujuan investasinya itu mungkin akan dimiliki untuk memperoleh kontraktual cash flow, tetapi karena perusahaan ini memilih menggunakan fair value option, maka unrealized gain atau loss yang dicatat itu dicatat sebagai bagian dari net income. Jadi ini yang kita maksudkan sebagai fair value option gitu ya. Perusahaan ini mengelola investasi dikaitkan dengan kebutuhan yang lain atau dikaitkan dengan kewajiban yang lain yang dikelola secara fair value juga. Maka untuk menghindari mismatch accounting, untuk investasinya juga dikelola secara atau dinilai secara menggunakan nilai wajar. Ya, meskipun tujuannya adalah untuk dimiliki untuk memperoleh kontraktual cash flow. Sampai dengan investasi ini dijual, dia tetap harus menggunakan penilaian dengan nilai wajar yang diakui sebagai bagian dari income statement. Baik, saya kira cukup pembahasan investasi dalam instrumen utang. Nanti kita bisa diskusikan di kelas mengenai materi ini. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya di investasi part ketiga, yaitu kita akan membahas investasi pada instrumen ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.